Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk mengalami remblong di kawasan Lurah Berangin, Pasaman. 2 orang luka parah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingatkan warga Sumbar untuk meningkatkan mitigasi bencana. Evaluasi gerakan pangan murah di Sumbar, harga cabai merah masih mahal. Mari kita mulai sebelum bicara international collaborations. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengingatkan masyarakat Sumatera Barat untuk selalu waspada terhadap ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurut Menteri, pengalaman gempa besar di Padang tahun 2009 lalu harus menjadi pengingat untuk kesiapsiagaan dan mitigasi ancaman bencana. Hal itu disampaikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Konferensi Internasional Penanggulangan dan Mitigasi Bencana ketiga yang digelar di kampus Universitas Andalas. Agus Harimurti Yudhoyono juga menekankan Indonesia harus memiliki daya tahan terhadap bencana, terutama menyiapkan infrastruktur berkelanjutan. Apalagi Indonesia berada dalam ring of fire bencana. Artinya, di sejumlah daerah, setiap saat bisa terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, bahkan tsunami. Apalagi Sumatera Barat juga memiliki kerentanan. Indonesia sendiri berada di ring of fire, artinya di sejumlah daerah memang setiap saat menghadapi bahaya bencana alam. Apakah itu gempa bumi, kemudian juga gunung meletus, tsunami. Sekarang juga kita harus selalu bersiap akibat banjir karena juga terjadi land subsidence dan peningkatan air laut akibat dampak dari pemanasan global dan krisis iklim. Dalam sejarah kebencanaan Indonesia, Sumatera Barat sendiri pernah diguncang gempa dahsyat dengan magnitudo 7,6 pada tanggal 30 September 2009. Gempa itu menewaskan lebih dari 1.000 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah beberapa bulan lamanya digelar kegiatan gerakan pangan murah, hasilnya sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah. Namun harga cabai merah masih tetap tinggi. Bahkan di beberapa kabupaten, harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Hal itu terungkap pada pertemuan evaluasi gerakan pangan murah GPM yang digagas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Abdul Majid Ikram, bersama Dinas Pangan Sumbar, Kepala Bulog Sumbar, dan pemangku kepentingan yang lain, Selasa di Padang. Harga cabai masih tinggi karena stok cabai lokal berkurang akibat virus yang menyebabkan gagal panen. Ditambah suplai dari luar juga sedikit. Pihak Dinas Pangan Sumbar berusaha mendapatkan cabai merah dari Jawa, namun tidak banyak. Hanya sekitar 700 kg yang bisa diperoleh dari kebutuhan 2 ton cabai merah. Hal itu menyulitkan untuk menggelar operasi pasar di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penjualan paling tinggi itu adalah 55.000 per kilo. Sementara kondisi sekarang di kabupaten kota berkisar dari di atas 70 sampai ada yang 100. Untuk itu kita mencoba mengingatkan kepada teman-teman di kabupaten kota, Dinas Pangan untuk bisa melakukan operasi pasar. Dan kita coba jembatani, tapi kemarin karena memang ketersediaan di daerah-daerah produksi seperti yang disampaikan tadi tidak cukup sehingga kita tidak bisa secara maksimal untuk melaksanakan operasi pasar tersebut.
Distribusi penjualan beras SPHP atau stabilitas pasokan harga pangan yang secara masif dilakukan Bulog Sumbar telah berhasil menurunkan harga beras di pasaran pada kisaran Rp17.000 per kilogram. Saat ini, Bulog sudah menjual 10.000 ton beras di Sumatera Barat. Targetnya, minimal 33.000 ton diserap pasar sampai akhir tahun ini. Berapa Pak? Kalau kita dikasih angka target itu lebih kurang di 33.000, tapi itu bukan angka yang mati, artinya bisa lebih dari itu, monggo. Selama memang konsumsinya tinggi dan segala macam, dan kita berharap memang penyebarannya lebih luas lagi, karena memang secara nasional kita itu targetnya lebih kurang 1,3 juta ton. Itu kenapa kita perlu masih melakukan kegiatan ini, supaya ketersediaan di masyarakatnya lebih mudah dan terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau. Meski harga cabai masih tinggi, perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat mencatat laju inflasi tahunan year on year tercatat 2,89%. Sedangkan inflasi bulan Agustus tercatat 0,52%. Artinya, laju inflasi masih terkendali. Kegiatan Gerakan Pangan Murah akan terus dilaksanakan sampai akhir tahun ini, yang diyakini akan menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras dan cabai. Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengejar kelompok remaja yang melakukan tawuran di kawasan Jalan Baru, objek wisata pantai air manis yang melarikan diri ke kawasan Cendana. 6 remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap polisi pada Selasa sore. Meski tidak menemukan senjata tajam dari 6 remaja yang ditangkap itu, ke-6 remaja dan 2 unit sepeda motor yang mereka kendarai dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk didata dan diperiksa lebih lanjut. Penangkapan ini dilakukan polisi usai menerima laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aksi tawuran di Padang. Saat remaja berkumpul dan ada gelagat hendak tawuran, warga sekitar langsung melaporkannya ke polisi. Kita amankan lebih kurang 6 orang. Indikasi adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya tawuran di Simpang Cendana, Kecamatan Padang Selatan. Setelah kita interogasi untuk rombongan tawuran di daerah jembatan atau Jalan Baru, Pantai Air Manis. Saat kejar-kejaran kita dapati di Simpang Cendana Mata Air. Polisi akan terus melakukan patroli serta pengawasan ke sejumlah tempat yang dinilai rawan terjadinya aksi kenakalan remaja, seperti balap liar dan tawuran. Apa yang dilakukan warga dengan cara menginformasikan ke polisi tentang adanya remaja yang berkumpul dan gelagat untuk tawuran patut diapresiasi. Cara ini merupakan salah satu cara yang jitu untuk menurunkan angka kenakalan remaja. Alfi melaporkan dari Padang. Menindaklanjuti laporan masyarakat, anggota Satreskrim Polres Pasaman dan Polsek Rao kembali melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Sibinail, Polongan Duo, Kecamatan Rao, Pasaman. Saat sampai di lokasi, petugas tidak menemukan penambang emas ilegal. Namun bekas galian dan kotak kayu yang digunakan sebagai penyaring emas terlihat di tepi Sungai Batang Sibinail, Polongan Duo. Petugas langsung membakar kotak kayu itu agar tidak digunakan penambang emas ilegal. Diduga, informasi soal razia ini telah bocor, sehingga penambang melarikan diri ke hutan. Adanya lokasi pertambangan liar, maka kita dari Polres, saya sebagai Kasat Reskrim dan Kapolsek menindaklanjuti masih dari masyarakat tersebut bahwa di wilayah Polongan 2, Kecamatan Rao, wilayah Polsek Rao, ada penambangan liar. Jadi kita telah melakukan pengecekan untuk yang keempat kalinya. Dan ternyata tidak ada satu box bekas yang digunakan penambang sebelumnya, mungkin kita lakukan pembakaran. Razia tambang emas ilegal kali ini merupakan yang keempat kali dilakukan Satreskrim Polres Pasaman bersama Polsek Rao.
Akibat seringnya razia, para penambang emas ilegal sedang tiarap dan memilih menghindar dari lokasi penambangan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.